سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الإمام أحمد بن عطاء السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Kita malam ini masuk ke hikmah yang ke-40 di kitab ini. Insyaallah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifadah, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid dunya wal akhirah. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian kitab Al-Hikam. Malam niki kita lanjutkan pembahasan hikmah yang ke-40. Sebelum kita bahas yang baca hikmah niki hikmah masih juga ada sangkut paut dengan hikmah yang dua pembahasan kemarin. Masih membahas tentang dua keadaan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama salikin atau sairin atau muridin, atau juga disebut di sini rohilin atau rohilun, yaitu orang yang sedang menempuh jalan untuk bisa usul sampai kepada Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang wasilun atau wasilin, yaitu orang-orang yang sudah sampai tujuan, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal dulu udah kita bahas mengenai syattana itu, yaitu jauh sangat perbedaan antara kedudukan orang yang wasilin dengan sairin atau salikin. Walaupun sama-sama dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, tapi perbedaan mereka ini sangat jauh, maka disebut syattana. Kemudian selanjutnya kemarin itu membahas tentang bersyukur. Bersyukur entah itu bagi para wasilin atau salikin
yaitu dengan menyampaikan apa yang dia dapatkan daripada perjalanannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung apa yang mereka dapatkan. Kalau orang-orang wasilin itu mereka bisa menyampaikan seluas-luasnya karena mereka sudah mendapatkan semuanya. Ya, dalam hadis kan disebutkan man wajadallah wajada kulla syai', siapa yang mendapatkan Allah berarti dia mendapatkan semuanya, maka bebas dia bisa menyampaikan apapun, itu orang wasilin. Tetapi syukurnya untuk para salikin, kepahaman dia, kemampuan dia, entah yang dia alami atau yang dia kaji di dalam kitab-kitabnya para ulama. Karena dengan kita menyampaikan ilmu ini juga jaminan dari Allah untuk ditambah ilmu yang belum kita ketahui. Man amila bima alima awrathahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang dia ketahui, nanti Allah akan wariskan, berikan lagi ilmu-ilmu yang dia tidak ketahui. Walaupun orang wasilin ini mereka sudah sampai kepada Allah, tetap juga nanti akan ditambah ilmunya oleh Allah. Wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Itu walaupun sebesar apapun ilmu yang Allah berikan kepada kita, tetap di hadapan Allah itu illa qalila, hanya setetes saja dibandingkan ilmunya Allah seluas samudra. Maka semakin kita nuntut ilmu itu sebenarnya semakin banyak ketidaktahuan kita, semakin tenuntut semakin luwih ende tahu. Lagu-lagu itu nuntut para malah itu paling pinter. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita, masih juga membahas tentang salikin dan wasilin. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtadar rahilu ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwar al muwajjahati fal awwaluna li anwar wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillah la li syai'in dunahu qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Terjemahnya, ihtada telah diberi petunjuk atau telah mendapatkan hidayah petunjuk, ar-rahilu orang-orang yang melakukan perjalanan. Ini kalau di sini rahil, kalau yang kemarin disebutnya salikin, ada yang sairin, sama-sama. Ar-rahilun orang yang sedang menjalani jalan untuk menjadi kekasih Allah. Ihtada telah diberi petunjuk, memperoleh petunjuk, ar-rahilu orang-orang yang berjalan ilaihi kepada Allah bi anwarit tawajjuhi dengan nur tawajjuh. Nah, minggu kemarin 2 minggu kemarin sudah kita bahas mengenai sedikit mengenai nur tawajjuh. Wal wasilun dan orang-orang yang wasilun, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, lahum bagi mereka anwarun. Lahum bagi mereka anwarul muwajjahati, nur-nur muwajjah. Jadi kalau orang rahil yang salikin yang masih perjalanan itu dia membutuhkan nur, nama nurnya itu nur muwajjah. Sedangkan wasilun yang sampai kepada Allah itu juga memiliki nur, namanya nur yang pertama tadi tawajjuh, yang kedua ini muwajjah, langsung berhadap-hadapan dengan Allah. Maksudnya jangan kita reka pakai akal kita, bila kaifin wala misal wallahu alam, bagaimana caranya nanti kalau kita ketemu para kekasih Allah kita tanyakan. Jangan kita katakan berwajah itu marak berhadap-hadapan kan, coba atur rendah. Al-awalu, maka yang pertama yaitu orang-orang yang rohilun, orang-orang yang masih perjalanan, li'anwari, maka mereka mencari cahaya, mencari cahaya. Wa haula'i, dan orang-orang yang sudah sampai itu anwarulahum, mereka sudah memiliki cahaya. Sebagian menyebutkan mereka yang dicari-cari oleh cahaya itu, karena kekuatan cahayanya Allah itu tidak bisa dikalahkan. Maka orang yang sudah mendapatkan cahaya Allah, dia akan dicari oleh orang-orang. Kita lihat para kekasih-kekasih Allah itu walaupun biasa-biasa, tapi dia didatangi, dia ziarahi
oleh para wali sekalian. Nah, karena mereka itu sudah mendapatkan nurnya Allah, maka mereka dicari-cari oleh orang-orang soleh, diminta berkahnya. Sedangkan orang-orang yang disalikin ini, dia berjalan menuju kepada tujuan itu dengan nur tawajuh namanya. Nur tawajuh ini nur yang dihasilkan dari amal-amal yang dia buat, entah amal zahir atau amal batin. Jadi setiap amal yang kita kerjakan, apapun itu, mau sholat, mau puasa, mau zakat, apapun, dia punya nur-nur tersendiri. Semakin kita sering istiqomahkan, buat, nikmati, kerjakan, semakin besar nur itu. Terus kita buat, akhirnya sampai kepada tujuan. Makanya itu dikatakan oleh Imam Ahmad ini, orang yang rohil itu dia membutuhkan nur untuk mendekat kepada Allah. Itulah disebut dengan nur tawajuh yang dihasilkan daripada amal-amal yang dia buat. Sebenarnya semua nur daripada Allah, cuman ada sebab-sebabnya yang Allah berikan daripada amal-amal tersebut. Jika dia buat sungguh-sungguh, mujahadah, riyadhah, istiqomah terus, semakin bertambah nurnya, semakin besar, yang akhirnya nanti sampai juga dia. Paham ya? Nah, sedangkan yang wasilun, nama nurnya itu nur muwajjahah, nur yang sudah langsung berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nurnya itu langsung mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan dia usaha seperti salikin, atau bisa dia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah dalam Al-Qur'an jitiba, ada jalannya istofa, ada yang langsung diberikan oleh Allah, ada jalannya merangkak dulu, mujahadah dulu, susah dulu, dibantu dengan nur-nur amalannya, istiqomah, sehingga mendapatkan keutamaan tersebut. Li'annahum, karena sesungguhnya orang-orang yang wasilun lillahi, hanya dalam diri mereka itu, dalam pikiran hati mereka itu Allah, la li syai'in, tidak untuk sesuatu. Jadi karena mereka itu udah zahir batinnya itu Allah, maka sinar pancaran nur ilahiyah itu bersama dia. Bukan tak heran dia yang dicari oleh cahaya orang-orang seperti itu. Para wali berbondong-bondong mendatangi dia, karena nurnya Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh nur siapa. Kalau orang sudah mendapatkan nur cahaya ilahiyah itu, tentunya dengan dia itu membersihkan semua zahir batinnya, tidak ada lain kecuali Allah. La li syai'in dunahu, tidak untuk sesuatu selain daripada Allah. Qulillah, ini Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ini cuma dimasukkan sini. Qulillah, katakanlah Allah, thumma dharhum, dan tinggalkan mereka, bi khawdihim, di dalam kesibukan mereka, yal'abun, bermain-main. Maksudnya ini, ayat ini, qulillah ini, ketika seorang nabi diperintah oleh Allah, kalau sudah kamu ajak mereka berbagai macam cara, kalau mereka tidak mau, kamu tetap istiqomah beriman kepada Allah, dharhum, tinggalkan mereka, bi khawdihim yal'abun, dalam kesesatan mereka bersenang-senang. Itu maksudnya. Nah, begitulah dimasukkan di sini oleh Imam Athaillah. Ya sudah, kalau kita sudah betul-betul yakin mantap dengan Allah Subhanahu wa taala, pegang Allah sungguh-sungguh, tinggalkan sudah siapa-siapa yang bermacam-macam keadaannya itu, biarkan mereka berada dalam keadaan mereka, enggak usah diurus. Yang penting kita sudah bersama dengan Allah. Makanya orang-orang yang wasil itu harus nekat memang. Nekat mereka. Nekat bukan berarti merasa lebih baik, enggak, karena tidak akan bisa Allah bersama dia selagi dia masih sibuk bersama makhluk. Semakin banyak berhubungan dengan makhluk, itu semakin banyak pemikiran kita, semakin banyak yang masuk kotak kita ini hal-hal yang kaitan tentang makhluk.
Nah sementara Allah itu tidak akan pernah bisa nyatu dengan makhluk. Maka kulillah, katakan Allah, mantapkan dalam hatimu, dalam yakinmu, thumma dharhum, dan tinggalkan semuanya, fi khawdihim yal'abun, orang-orang dalam kelalaiannya, dalam kesenangannya dengan hal-hal yang dia senangi. Jadi seperti itu. Paham maksudnya ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah inilah kisah-kisah para awliya Allah. Ya, mereka awalnya itu ya harus berani, siap untuk menjauh daripada makhluk. Awal-awalnya, nanti kalau sudah sampai kepada Allah, mereka akan kembali yang tugasnya membimbing umat gitu. Tidak bisa kita ini mau jadi kisah Allah sambil berbarang-barangan kumpul, tidak bisa. Tidak bisa, harus Nabi aja dulu ketika diangkat jadi Nabi itu dijauhkan dari keramaian, bertahanus di gua Hiro beberapa bulan. Nah, Ashabul Kahfi juga sebelum mereka menjadi asbab petunjuk satu negeri bertahanus. Orang-orang hebat itu yang luar biasa itu Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim itu bertahanus semua. Dijauhkan dulu supaya mereka fokus, tidak terkesan dengan keadaan apa-apa. Setelah mantap di hati mereka Allah yang sudah tidak terkesan dengan keadaan, mereka kembali berjumpa umat dan mereka menjadi asbab hidayah. Sudah kuat. Nah, kalau belum begitu nanti dakwah malah ya dia yang terkesan dengan keadaan. Nah, tinggalkan dulu semua. Tapi kalau kita mungkin tidak usah lah sampai begitu. Masih berat. Ini orang-orang nekat, makanya ini orang-orang nekat. Yang mereka itu, ya Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu, wala anak wala istri. Jadi seperti itu. Lalu bahas ngene ada bah ngeros jo anak dah jadi kembali nustad kan amanah. Berarti di iman cocok jadi orang-orang seperti itu. Makanya kita ya ngaji, pahami, sedikit-sedikit kita ikuti, mana yang mampu kita ikuti, walaupun mungkin belum sampai terus kita mati, Pak, insya Allah kelak akan bersama para mereka itu. Seperti itu. Ihtada ar-rahilu ilaihi bi anwa'it tawajjuh, maka perlu kita menekuni. Kalau enggak beberapa amal, ya beberapa amal yang kita tekuni, yang kita bisa rasakan, nikmati, yang lezat kita rasakan, tekuni terus, jangan pernah tinggalkan. Nanti lambat laun semakin besar itu cahaya, besar. Mungkin enggak kita sampai seperti yang kita jelaskan wasil, mungkin ada sedikit yang Allah berikan kita, mungkin kabar-kabar. Kan banyak itu para awliya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kabar-kabar sebelum mereka meninggal, tahu hari mereka meninggal, tahu itu kan kelebihan walaupun itu bukan tujuan, tapi itu satu keutamaan, kelebihan dengan sebab istiqomah mengamalkan amalan. Maka ciri khas, jangan mengatakan diri kita itu salikin sebelum kita orang ahli wirid. Jadi salikin itu orang yang punya wirid. Karena aku sholat berjamaah 5 waktu, wah ini umum, ini semua orang ngerjakan. Makanya umumnya orang salikin itu biasanya digandengkan dia dengan mursyid. Ada mursyid yang membimbingnya, ada mursyid yang membimbing, mursyid thariqah yang membimbingnya. Tetapi lah kalau zaman sekarang ini kan kita agak susah mencari mursyid yang seperti itu. Kebanyakan mursyid sekarang kan sama kayak kita. Sekarang kita ngaji di situ pun kurang yakin kita. Nah, kita ngaji ke guru yang kita kurang yakin di situ, nggak bakalan jadi sudah. Ke siapapun kita ngaji, berguru kalau nggak yakin kita dengan guru tersebut, nggak bakalan jadi sudah. Nah, itu saya dengar itu ada ulama dari NW itu, dia mengatakan dendek itu sekedar dek senang buruk doan unin doan seorang guru mursyid atau guru siapapun itu sudah tertutup putuhan ilmu itu. Apalagi itu ya diri sampean, ya diri ngisi. Nah seperti itu sudah tertutup itu. Nah,
tertutup. Asalkan kita betul-betul tawajuh ngaji lillahi ta'ala, walaupun itu saja yang disampaikan, pasti Allah akan berikan ilmu yang lain, karena kesungguhan kita nuntut itu. Maka kita dianjurkan oleh para guru-guru kita, kalau datang nuntut ilmu itu kosongkan kita punya hati, supaya mudah diisi. Kamu hafal bare, wah tahu ku jangan bahas wah si ustaz ni, wah pol di sini gelas nu bundi terumbu ai bau deh, ara botol ni penuh terus diisi ai malik ini tamai nah terik nah nyambung. Begitu juga kita datang nuntut ilmu, wah penuh ilmu li diri terdatang lihat dia bau tam ilmu sampean ustaz. Maka datang nuntut ilmu kosongkan sekosong-kosongnya nanti supaya mudah masuk. Walaupun mungkin tahu atau paham, tapi sampean tetap nanti ada nanti ilmu-ilmu yang Allah berikan. Terus saya punya guru di Pakistan, itu guru saya di Pakistan, Maulana Syekh Ashraf Ali Tanwi, terkenal itu Syaikhul Hadis. Beliau itu begitu alimnya, pimpinannya hadis di masanya. Tapi beliau kalau datang di majelis bayan jamaah tabligh ini, walaupun yang nyampaikan itu orang-orang biasa bukan ulama, tapi beliau datang ke markas untuk nuntut ilmu. Dia kosongkan kealiman, kepandaian. Setiap hadir di markas, kata beliau itu tetap dapat tambahan ilmu gitu. Itu walaupun alimnya, siapa yang kalahkan kalim beliau Maulana Syekh Ashraf Ali Tanwi. Tapi datang di majelis-majelis ilmu itu tetap aja dapat ilmu, tambahan ilmu. Karena apa? Hadir beliau itu dalam keadaan kosong, dibuang dulu kepandaian keilmuan beliau, sehingga setiap hadir itu Allah isi satu ilmu. Salah ya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga minggu kemarin khusus untuk ar-rahilun, orang-orang yang berada dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, ada 3 nur yang perlu dilalui, minimal ada 2. Minggu kemarin sudah kita bahas, ada nama Nurul Islam. Apa itu Nurul Islam? Nur daripada amalan-amalan zahir yang kita buat ini, ngaji. Ini ada nurnya ini, ngaji ini. Kemudian kita baca tasbih, dia punya nur. Makanya semakin tertahan diri itu, dendek gawe maksiat, dendek gawe lalai, terus tetap amalan semakin berat nih. Ngambil nak kuat wirid lagu ini belik cahaya nih, karena ya tiup sih maksiatan nih. Wirid baca selawat bare HP dengan joget sedangkan mulai kempes cari cahaya nah. Jadi seperti itu. Temeli jak gawe istiqomah terus dan wana semakin meningkat nanti. Karena yang menjadi dia tertutup lagi itu karena kemaksiatan kita anggap biasa kan kita ngono lu istiwirid orang sekedar doang sekedar lagu iya sak ngempesin, sak ngurangi, sak wah kemungkinan jangan harus sampai itu lagu gara-gara ngono. Kadang kita kan ya kadang betul lelah enggak amal para lalu ngobrol macam-macam si tarawasan ngono beli amal situ usahan baru no buih ya gara-gara macam-macam si tarawasan. Maka yang paling berat sebenarnya itu jaga amal. Lamun buat amalnya gampang. Aku terjaga amal lo ada ndot cahaya neno tidak berubah. Pohon bareh terombok sih sak jamak tegawe no. Caranya gitu, jaga diri betul-betul, jangan dihapus itu dengan hal-hal yang kurang pas. Nah, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin ya dia akan usaha. Tapi yang ingin cahayanya turun naik ya turun naik. Seperti itu insyaallah ya. Jadi seperti itu, makanya orang yang bisa itu memang orang nekat. Orang nekat, sebagaimana orang di dunia mereka sampai ke puncak keduniaan yang mereka miliki nekat. Dia nggak peduli kata-kata orang dengan kok begawaian diri siang malam ini peduli no. Iya berhasil jadi sugih karena dia peduli apa yang dengan. Begitu juga orang yang ingin sampai kepada Allah itu nggak akan peduli apa kau kulillah thumma dzarhum bi yakhwa. Dia apa yang dengan, yang penting ku dekat dengan Allah Taala. Ya dia yang sampai memang harus kita ada niatan kuat dan tidak mudah terkesan dengan suasana dan keadaan. Itu yang pertama, yaitu Nurul Islam, yaitu tandanya Nurul Islam masuk ke dalam hati kita, kita akan merasa nikmat mengamalkan amalan-amalan zahir nih.
sembahyang senang dan ada kedamaian dalam hati kita, terbaca selawat, ada sesuatu kenikmatan yang tidak kita dapatkan yang lain-lain. Apapun amalan, kalau itu kita rasakan berarti ada tanda-tanda nurul Islam ada dalam hati kita. Ini amalan zahir, entah itu sedekah ke, kan orang itu diangkat jadi wali itu enggak satu amalan. Ada dengan ilmunya, ada dengan khidmatnya, ada dengan berbaktinya kepada orang tua, ada dengan mengamalkan sunnahnya, ada dengan macam-macam. Nah, maka di mana amal kok kita merasa nikmat, di situ tekuni di situ, nanti dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kebaikan-kebaikan daripada diri kita. Itu yang pertama, ini yang harus kita usahakan untuk mendapatkan lezat dalam amal yang zahir. Kemudian yang kedua yaitu lezat dalam mengamalkan amalan-amalan batin. Amalan batin itu apa? Lezat di saat kita ikhlas dalam amal, lezat di saat kita qanaah. Itu qanaah itu apa? Menerima apa adanya, ridha. Nah, lezat dalam apa namanya, memaafkan. Amalan ikhlas, dalam tawadu, dalam apa namanya, tidak merendahkan orang. Karena amalan-amalan batin itu merasa nikmat, dia dinikmati, memaafkan orang walaupun mampu membalas, dimaafkan karena Allah. Nah, ini juga harus diterapkan bagi orang-orang salikin. Kalau enggak begitu, enggak bisa sudah. Walaupun kita nikmat dalam amal-amalan zahir, mungkin nikmat kita dapatkan, tapi kalau begini ini masih yang zahirnya masih kita belum bisa bertawakal, masih sempat ngeluh kesah kalau ada masalah. Ya sebatas itu saja kita dapatkan, belum bisa naik. Ini harus juga kita nikmati itu. Ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, walaupun awalnya ya mangkel, tapi lama-lama ya kita ridho keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu juga harus diusahakan, diriyadhahi dan dimujahadahkan oleh para salikin untuk mau sampai kepada wasilin. Pertama, amalan zahir itu nikmati, kemudian amalan batin juga harus nikmati, kedua-duanya ini. Nikmat dalam amalan zahir, nikmat dalam amalan batin dengan cara mujahadah, riyadhah, usaha, istiqomah terus. Nanti yang terakhir yaitu nurul ihsan. Nurul ihsannya gimana? Kalau sebagian ulama menyebutkan, ya amalan-amalan yang sudah kita buat itu, yang dulunya kita buat itu hanya ada ketujuan-tujuan dunianya, sudah tidak lagi begitu. Kita amal untuk bermakrifat kepada Allah, bukan lagi, sudah lillahi ta'ala. Amal supaya dapat kemudahan-kemudahan, sudah enggak lagi lillahi ta'ala. Amal karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka, tidak lagi, murni karena Allah. Dan ditanamkan semua yang dia dapatkan, yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah itu semua adalah murni pertolongan maunah daripada Allah, bukan karena mujahadahnya, bukan karena pengorbanannya, bukan karena riyadhahnya, bukan. Ini murni karena Allah. Maka nanti disitulah dia akan diberi oleh Allah. Bukan berarti nggak kita usaha, awal itu kita usaha mati-matian, jaga wirid, jaga hati, tetap terus istiqomah. Nanti kalau sudah sampai diberi oleh Allah, nafikan itu semua. Ini semua Allah berikan bukan karena usahaku, bukan karena pengorbananku, murni karena Allah. Kadang di situ banyak kita itu kesanggit di situ. Wah, bau istiqomah dalam kebaikan, bau istiqomah menikmati kebaikan-kebaikan. Lagu bareh arah terbentik dalam dari kesombongan seperti itu. Maka nafikan itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu, apapun itu, istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam wirid, istiqomah dalam berjamaah, nafikan itu semua kasih sayang Allah. Supaya kita tetap lurus. Itu untuk membasmi penyakit-penyakit riya, takabur yang ada dalam diri kita. Nafikan itu semua, ini semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang perlu diusahakan oleh para rahilun kalau dia mau menuju kepada wasilun. Kemudian wasilun, nurnya adalah nur muwajjahah yang tadi sudah kita bahas. Nur langsung diberikan oleh Allah atas pengorbanan-pengorbanan. Allah balikkan lagi.
Ketika mereka sudah sampai ke tujuan yang Allah berikan nur gitu. Sehingga apa? Ya, sekarang dia yang dicari. Dia dicari. Lihat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu yang mereka sudah berjumpa mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi nyari nur tetapi dia dicari, dia didatangi, dia dizarohi, dia ketika dia hidup dan ketika dia sudah mati sampai sekarang tidak berhenti. Kenapa? Karena kemuliaannya itu disebabkan karena Allah. Li'annahum lillah la li syai'in, karena mereka itu hidup matinya untuk Allah, bukan untuk sesuatu yang selain Allah. Maka di dunia masih hidup dia mulia, ketika mati dia dimulia, di akhirat pun akan mulia, akan kekal kemuliaannya. Kita tengok Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Sazili, pira abad dia nebelin meninggal. Termasuk nih negeri kita ini, siapa namanya, Wali Songo, dan tidak tahu kita itu berapa puluh tahun meninggal, bahkan 1 abad lebih dia meninggal daripada kita. Masih tetap nggak diziarahi kuburnya, masih sampai sekarang nggak berhenti. Itu Sunan Ampel itu, yang kemarin pernah ke Ampel itu, kalau hari-hari biasa seperti ini nggak kurang 1000 orang ziarah, nggak kurang itu, bahkan bisa lebih. Tapi kalau Lebaran, hari-hari besar Ramadan itu sampai kadang 10 ribuan ziarah, padahal tidak kenal ya. Kembali ya, karena itu sudah hidup matinya karena Allah. Ketika mati dia diziarahi, ketika hidup dulu, dan nanti di akhirat dia tetap akan dicari. Ya, seperti itulah kemuliaan. Maka carilah kemuliaan karena agama. Jangan cari kemuliaan yang di luar agama. Kecewa. Kalau kita cari kemuliaan yang karena agama, karena Allah itu kekal, maka kemuliaan karena itu pasti kekal. Tapi kalau kemuliaan selain Allah, dengan harta, dengan jabatan, pira lalu jabatan sampai harta pira lalu, harta dengan sugih sampai ini kedejarin kubur orang dek, saya paling sugih, saya paling sugih. Fir'aun narang kedejarin kubur. Maka nama tersebut ada lanat, tidak ada ceritanya orang-orang hebat karena jabatannya dimuliakan sampai sekarang. Tapi kalau orang mulia karena agama, dekne ya doan mulia, anak turunnya bahkan sekampung bisa berkah isinya. Sunan Ampel itu kita tanya itu. Orang jadi kaya itu sebab beliau, padahal beliau sudah mati. Buat toko jualan, jadi orang dapat rezeki banyak sebab beliau itu kemuliaan karena agama, tidak akan pernah berhenti sampai akhirat nanti, karena kemuliaannya karena Allah itu kekal. Maka semua kemuliaan bukan karena agama pasti akan sirna. Maka di lanjutan hikmah yang kapan nanti kita akan ketemu itu, Imam Ahmad mengatakan, ta'azzaz ayyuhal murid bi'izzatin la yabna. Wahai murid-muridku, carilah kemuliaan dengan kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, akan terus. Kalau kamu dapat kemuliaan dengan itu, kekal nanti kemuliaanmu, walaupun ketika mati, sampai nanti ketika kamu sudah mati, sampai di akhirat tetap. Apa itu? Wahya ma'rifatullah, kamu mulia karena dekat dengan Allah. Itu kemuliaan hakiki sudah, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah sirna, sebagaimana zat Allah tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah sirna. Insyaallah ya, kalau kita targetan anak-anak kita nih jadi orang-orang seperti itu sudah ya, tidak usah targetan jadi ngene ini presiden, kada rebut-rebutan jadi presiden, DPR nak aduh harga deh. Sementara aja, tapi yang susah diri itu targetan anak anak jadi orang-orang mulia karena agama. Usaha ngembentan teh adik temu berdua anak-anak seperti itu. Nanti kita jadi orang tua itu begitu sangat bangga, bahagia kita nanti ketika di akhirat. Mungkin di dunia kita terasa aneh di mata orang-orang di dunia, si de pondokan ada apa aja jari tapi pada sepeng wah lalu metampak biaya terus. Jemaat diserja oleh akhirat, saya beruntung. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ramai menanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Nah ya. Iya. Iya.
Mengosongkan diri dalam artian kita tawadukkan diri kita, jangan pernah kita merasa lebih pandai dari itu guru, walaupun mungkin kita punya ilmu lebih, atau mungkin kita akan mengatakan nanti ini aja yang disampaikan Ustaz, itu juga jangan, itu kosongkan semua. Atau mungkin akan ada di perasaan kita, wah ya diri ngisi Ustaz nih, itu pun harus kita buang semua penghalang-penghalang yang menyebabkan ilmu itu masuk dalam diri kita. Itu merasa kita lebih pandai, atau kita merasa berilmu dari dia, atau kita menganggap dia terus yang ngisi pengajian, atau itu ada yang dibahas, itu kita kosongkan itu, karena itu penghalang ilmu. Kosongkan itu semua, bersihkan itu. Datang ke situ kayak orang bodoh sudah, tidak tahu apa sudah. Maka nanti itu yang mudah terisi dengan ilmu. Insyaallah ya. Biasakan kita apalagi saya ngisi kanak-kanak. Itu juga penghalang. Insyaallah ya, itu maksudnya mengosongkan, bukan ada keloko hati bukan kosongkan itu dari yang hal-hal seperti yang disebutkan tadi. Insyaallah ya, supaya mudah terisi hati kita dengan ilmu. Ada lagi? Ya. Seperti yang disampaikan tadi, setelah kita kosongkan pikiran maupun perasaan kan, Ya. kita iktikaf dalam suatu majelis. Ketika kita selesai mengikuti majelis, terus kita ulang, sepintas lalu kita lihat di jalan orang yang berpakaian serba mini itu, apakah semua ilmu yang kita kajian tadi, apakah kita dapat atau sirna? Tumpah kena, wah desi ini tumpah dari ya, lama dia sengaja dia insya Allah kuat boton. Lagu lama dia serius malah dia goyang boton. Ya memang seperti itu. Kalau maksiat yang kita terjatuh ke dalamnya tanpa kesengajaan, maka itu terampuni. Sayyidina Ali dulu pernah jalan sama Rasulullah, melihat sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan yang bukan mahram, maka dipalingkan, masih kecil Sayyidina Ali, dipalingkan mukanya oleh Rasulullah. Satu pandangan mata kepada wanita yang bukan haram itu adalah termasuk bagian dari panah-panah sihamun min sihamil iblis, panah dari panah-panah iblis. Itu kalau lagi kita ngelihat baru dianggap dosa. Tapi kalau kita ngelihat pertama kali, kita tuduhkan pandangan istighfar tanpa kesengajaan, itu tidak dianggap dosa. Tapi yang mentua nyerio malik kepedasan, marah angkat bahasa Nusa dasat latif, apa bahasanya? Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Jadi seperti itu, kita hilangin. Inilah yang menyebabkan nanti hasil-hasil yang kita usahakan, wirid apa ini yang tidak meningkat. Tuh janji Allah sebenarnya amal-amal yang kita buat dia punya nur, dia punya cahaya, yang akan menyebabkan kita semakin itu. Cuman kadang kita kurang terlalu, makanya lebih berat dijaga hasil amal kan amal lebih berat, jaga amal tuh iya berat lalu. Ya berat terjaga amal ada yang tetap bagus. Aran ngerusak ya paling mudah ketimbang bangun. Namun tembangun kadang musola terbangun sampai pira puluh tahun, kadang dia manjari lagi amun dia sedak kurang sejelo datangan traktor taran tronton seda dan begitu juga amal. Kalau mati-mati yang dosa gara-gara sekejap kelalian maksiat angus lah buan. Maka itulah ya, makanya ada Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan kebanyakan wali diangkat jadi wali itu bukan menjaga amal taat, ya ada juga tapi sedikit. Yang banyak itu wali diangkat jadi wali menahan diri dari maksiat itu,
menahan kan ya beratan jaga diri maksiat no. Udah jadi penjual ini ya masih baru atau ndek, oh masih baru padahal wah biru jelo lebok kan ya berat memang ya berat memang ya berat. Makanya kebanyakan kekasih Allah jadi kekasih Allah itu paling besar penyebabnya adalah kuatnya mereka menahan diri daripada maksiat, karena itu lebih mujahadahnya. Lamun gawe taatan kan ya mudah lah gawe maksiat nih. Maka sini hari itu katakan kalau kamu mau lihat dirimu yang sebenarnya itu kapan? Di saat kamu dalam keadaan kesendirian. Mungkin negara kelihatan pada marak wali wah berdengang. Kemarin datuk misal-misal apa gawe iya sebenarnya diri itu no. Namun ini pencitraan nih. Lapuan tah mulai ini pencitraan dah. Lamun tentu saya itu asli je amun tu mesa-mesa di kamar mesa-mesa apa gawe itu jin amun jur jangan nangis nangis endo terus ya wah diri itu no sekedar silali. Nah, insyaallah ya. Begitu juga ada ulama mengatakan kalau kamu mau lihat dirimu sebenarnya itu bagaimana kamu di pandangan istrimu. Kalau di luar itu kamu pencitraan namanya. Kamu yang sebenarnya itu di istrimu. Kalau istrimu katakan kamu baik. Karena hari-hari 24 jam kita sama istri anak wah tahu dengan biruan kalau lama karena semama ku anak bapakku ini baik, insyaallah baik. Kalau ngembing-ngembing terus bagus dia dengan. Aku misalnya anu wah berarti pencitraan lu. Luar no pencitraan. Karena hakikat diri itu ya 24 jam istri itu yang tahu. Insyaallah ya. Ya makanya kita ya usaha menampakkan apa diri kita sebenarnya, nggak usah pakai acara-acara apa namanya acara-acara kalau bahasa sekarang itu apa itu namanya lupa deh. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Dan insyaallah minggu depannya kita lanjutkan pembahasannya. Cukup insyaallah ya. Ada lagi mungkin tanyakan. Cukup insyaallah ya. Ya semoga Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdika